Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai corporate governance and differential approaches to risk management. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama, yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan ini diidentifikasikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Persyaratan tata kelola perusahaan dan kewajiban yang diberikan pada ini di Nah, organisasi harus membentuk komite-komite yang sesuai dengan kerangka acuan dan keanggotaan masing-masing komite yang telah ditetapkan, yang dapat dibentuk sebagai subkomite dewan, yaitu komite manajemen risiko, komite audit, komite pengungkapan, komite nominasi, dan komite remunerasi. Prinsip tata kelola perusahaan OECD. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan sistem, prosedur, pengendalian, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi dan di seluruh organisasi. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD merupakan badan internasional yang membantu pemerintah mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam perekonomian global. Next. Arah masa depan tata kelola perusahaan. Berbagai kode etik yang mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik terus ditinjau. Kode FRC telah diperbarui setiap 2 atau 3 tahun sejak tahun 1992 dan pemerintah Inggris mengusulkan 8 reformasi di 3 bidang gaji, suara karyawan, dan pemangku kepentingan, serta tata kelola perusahaan besar. Salah satu usulannya adalah mengganti FRC dengan badan umum yang bertanggung jawab kepada parlemen, namun kemudian menjadi permintaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya angka tata kelola London Stock Exchange. Dalam pandangan LSE, tata kelola perusahaan adalah tentang manajemen yang efektif, tanggung jawab dewan dalam organisasi. LS kelola perusahaan memiliki 2 komponen utama, anggota dewan. Lalu yang kedua, terpenuhinya perusahaan yang lebih luas. Meskipun manajemen risiko disajikan sebagai komponen terpisah dari tata kelola perusahaan dalam kerangka LSE, permasalahan risiko juga mendasari strategi tanggung jawab sosial perusahaan, audit, dan pengungkapan. Next. Lalu untuk organisasi jasa keuangan dan instansi tata kelola perusahaan dan aktivitas manajemen risiko diatur dalam sedangkan dalam pembentukan tata kelola perusahaan yang standar tata kelola perusahaan yang baik. Next. Yang selanjutnya ada evaluasi kinerja Dewan. Dewan mempunyai tanggung jawab keseluruhan terhadap organisasi dalam hal menerapkan strategi dan memastikan tata kelola yang memuaskan. Manajemen organisasi merupakan tanggung jawab manajemen eksekutif dan manajemen puncak. Di banyak organisasi,
Dewan hanya terdiri dari direktur non-eksekutif dan disebut sebagai dewan pengawas. Jika ada dewan pengawas, direktur eksekutif akan bertemu sebagai komite eksekutif. Pemisahan direktur non-eksekutif dan eksekutif menjadi komite terpisah terkadang disebut sebagai struktur dewan dua tingkat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu tentang subbab selanjutnya yaitu operational risk management. Jadi tujuan utama untuk operational risk management yang baik yaitu dengan membangun ketahanan operasional terkait dengan risiko infrastruktur yang dijelaskan dalam sistem klasifikasi kartu skor risiko firm. Itu menyatakan prinsip dalam dokumen ini mencakup tata kelola, lingkungan manajemen, risiko, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan lain sebagainya. Next. Lalu, definition of operational risk. Hal yang spesifik dalam kasus risiko operasional untuk lembaga keuangan adalah bahwa tingkat risiko operasional perlu dikuantifikasi karena tingkat risiko harus ditutupi dengan modal yang tersedia di dalam lembaga. Hal ini menyebabkan keharusan bagi bank untuk mengurangi tingkat risiko operasional ke tingkat terendah yang efektif dari segi biayanya. Next. Lalu untuk measurement of operational risk, beberapa contoh risiko operasional yang dihadapi bank atau lembaga keuangan. Yang pertama itu transaksi yang tidak dilaporkan. Yang kedua itu pencurian atau perampokan. Yang ketiga tuduhan diskriminasi. Yang keempat penyalahgunaan rahasia informasi. Yang kelima kerugian akibat bencana alam. Yang keenam gangguan utilitas. Yang ketujuh catatan yang salah dalam proses. Next. Difficulty of measurement. Dalam risiko keuangan, yang pertama yaitu kesalahan sebagian besar muncul ketika orang mencapai batas mental mereka. Yang kedua, sistem sangat kompleks, sederhana, tersebar luas, dan hanya sebagian yang dapat dikelola. Lalu dalam risiko industri, kesalahan besar disebabkan oleh orang yang mencapai batas fisik mereka. Yang kedua, orang-orang bekerja dalam hubungan yang relatif dan lingkungan sangat mudah dikelola. Next. Lalu ada development in operational risk. Seringkali peserta pelatihan manajemen di lembaga keuangan menghasilkan atau menggunakan beberapa waktu dalam fungsi manajemen risiko. Seiring dengan kemajuan risiko ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar sebelum individu tersebut berkembang ke peran lainnya. Lalu project risk management. Manajemen risiko proyek harus dilihat sebagai perpanjangan dari perencanaan proyek konvensional. Persyaratan utama untuk setiap proyek adalah bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi atau kinerja. Next. Development of risk management. Dalam konteks pada bab ini, proyek sendiri dapat dianggap sebagai latihan pengurangan risiko yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen tertentu. Lalu untuk uncertainty in project, organisasi dapat memutuskan untuk melakukan ketidakpastian dari proyek dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, menerima risiko atau ketidakpastian. Yang kedua, mengadaptasi kegiatan dan prosedur. Yang ketiga, mengadopsi rencana dan tanggapan kontingensi. Yang keempat, menghindari risiko atau ketidakpastian. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Materi selanjutnya adalah Project Life Cycle. Project Life Cycle terdiri dari 4 tahap. Penting untuk memahami tahapan dalam Project Life Cycle, sehingga memasukkan manajemen risiko ke dalam setiap tahap dapat direncanakan dan dilaksanakan, dan manfaat yang diperlukan dapat diperoleh. Berikut adalah 4 tahapannya. Yang pertama adalah permulaan proyek. Ini di sini kita ada studi kelayakan, rencana biaya secara garis besar, dan janji temu. Yang kedua adalah perencanaan proyek. Di sini kita membahas tentang desain terperinci, penjadwalan, pengadaan.
Kemudian eksekusi proyek. Di sini kita membahas tentang konstruksi, pelaporan biaya, dan pemeriksaan kualitas. Yang keempat adalah penutupan proyek. Di sini kita membahas tentang serah terima dan tinjauan proyek. Kemudian materi selanjutnya adalah opportunity in projects. Seringkali spesifikasi sebuah proyek akan berubah selama proyek itu berlangsung. Proyek yang dikelola dengan baik akan mengambil peluang perubahan ke arah yang lebih spesifik untuk memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar. Peluang utama yang ditawarkan adalah bahwa proyek tersebut akan terbukti menjadi taktik yang tepat untuk mencapai tujuan strategis. Peluang ini dapat mengurangi biaya, mengurangi waktu, dan meningkatkan kualitas. Materi selanjutnya adalah Project Risk Analysis and Management. Ada 5, yaitu pertama, pasca tender. Ini adalah klien dapat memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi oleh kontraktor dan menilai kemungkinan program itu dapat tercapai. Yang kedua adalah kelayakan. Pada tahap ini, proyek ini paling fleksibel, memungkinkan perubahan yang dapat dilakukan, yang dapat mengurangi resiko dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ada sanksi. Klien dapat melihat exposure risiko yang terkait dengan proyek dan mencerminkan apakah semua langkah untuk mengurangi atau mengelola resiko telah diambil. Yang keempat adalah tender. Kontraktor dapat memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan bahwa kontingensi risiko atau batas exposure risiko telah ditetapkan. Yang terakhir adalah selama proses implementasi, yaitu kemungkinan menyelesaikan proyek sesuai biaya dan skala waktu yang ditentukan. Materi selanjutnya adalah supply chain risk management atau biasa disebut dengan manajemen rantai pasokan. Menurut ISO 2007, rantai pasokan adalah serangkaian proses dan sumber daya yang saling berhubungan yang dimulai dengan pengadaan bahan baku dan diakhiri dengan pengiriman produk atau layanan kepada pengguna akhir. Rantai pasokan dapat mencakup produsen, pemasok, manufaktur, distributor, grosir, vendor, dan penyedia logistik. Semua jenis ketidakpastian dapat menyebabkan masalah dalam rantai pasokan. Dalam hal ini, meningkatkan pentingnya manajemen risiko itu harus dilaksanakan. Selanjutnya ada outsourcing of operation. Ada minimal perjanjian antara organisasi dan penyedia layanan outsourcing. Yaitu pertama harus ada cakupan dan durasi arrangement-nya. Yang kedua ada layanan yang akan diberikan dan pembatasan subkontrak. Yang ketiga ada penetapan harga, struktur biaya, tingkat layanan, dan persyaratan kinerja. Yang keempat ada kerahasiaan, privasi, dan keamanan informasi. Yang kelima ada pengaturan standar dan ketentuan pengakhiran. Yang keenam ada pengaturan penyelesaian sengketa. Yang ketujuh ada persyaratan asuransi, tanggung jawab, dan ganti rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.